Kita boleh bersama-sama beribadah Tuhan pada ibadah hari ini, dan saya ingin mengajak jemaat untuk kita belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Firman yang tidak asing di jemaat sekalian, dan saya ingin mengajak saya ingin membacakan firman Tuhan ini untuk jemaat sekalian. Silakan jemaat Tuhan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Judul dari firman Tuhan ini, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Ya, demikian jauh firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Yang dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema kita renungkan, yaitu tahapan iman Kristen. Ya, Bapak Ibu Saudara, kata tahapan pasti tidak asing untuk Bapak Ibu Saudara. Tahapan itu adalah langkah demi langkah. Bahkan tahapan itu dapat dikatakan suatu proses. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya memilih mengambil keputusan untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara perlu memahami tahapan seperti apakah yang perlu kita lakukan. Langkah demi langkah apakah yang harus kita lakukan kalau kita memilih untuk percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus. Ini yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak hanya pesan Tuhan yang memanggil murid-murid Yesus dan orang-orang banyak pada waktu itu, ya. Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan Yesus yang Bapak Ibu Saudara simak tadi, itu adalah pesan atau perkataan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum Dia akan disalibkan, sebelum Dia menggenapi tujuannya untuk mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia berdosa, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia dalam kondisi sebagai anak manusia akan menanggung banyak penderitaan, bahkan ditolak oleh tua-tua pemimpin agama Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Bahkan Dia akan dibunuh. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang tragis, yang sadis yang akan Yesus Kristus terima.
ketika dia akan dicambuk, disiksa, disalibkan, mati di kayu salib. Ini Tuhan Yesus sampaikan terlebih dahulu sebelum dia menggenapi kematiannya di kayu salib. Maka berpalinglah Yesus. Maka Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus, Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping, ya. Petrus menarik Tuhan Yesus dan menegur Tuhan Yesus pada waktu itu. Apa respon Tuhan Yesus kepada Petrus? Enyahlah engkau iblis. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan Petrus itu adalah iblis. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus berterus terang dengan keras dan tegas mengatakan iblis kepada Petrus, karena Petrus mau mencoba menghalangi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Petrus memikirkan hal-hal manusiawi, bukan memikirkan kehendak Allah yang telah ditetapkan untuk Tuhan Yesus genapi, yaitu menebus dan menyelamatkan kita, umat manusia yang berdosa. Dan Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan itu adalah pesan yang memanggil mereka, tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita. Apa pesannya? Ini yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang menjadi tahapan iman Kristen, yang menjadi landasan iman kita kepada Tuhan Yesus. Silakan Dipo bagikan, tampilkan yang pertama, mau menyangkal diri. Itu Bapak Ibu Saudara temukan dari ayat 34a. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi pesan Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, dia harus menyangkal dirinya sendiri. Artinya apa? Menyangkal diri sendiri. Artinya setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau mengikut Tuhan Yesus, dia harus mengabaikan kepentingan pribadi. Dia harus meninggalkan kesenangan duniawi. Dia harus meninggalkan atau melepaskan ambisi pribadi. Dia harus meninggalkan keegoisan. Dia harus mengabaikan kepentingan-kepentingan pribadi. Bahkan dia harus mau keluar dari zona nyaman. Karena untuk Yesus tidaklah gampang, akan ada masalah, dan itulah tantangannya. Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, ketika dia ada di dunia 2000 tahun yang lalu, dia tidak senang-senang loh Bapak Ibu, kondisi yang dia alami dalam pribadi manusia, sebagai manusia. Tuhan Yesus itu dikucilkan, ditolak Bapak Ibu. Bahkan yang menolak dia adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama, bayangkan Bapak Ibu. Apalagi orang-orang Yahudi juga, orang-orang beragama menolak Yesus, membenci Yesus. Karena ajaran Yesus tidak sesuai dengan keinginan pribadi mereka. Ya, mereka lebih suka apa yang menyenangkan hati dan telinga mereka daripada mendengar dan menerima perkataan Yesus. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita juga perlu siap menerima teguran nasihat firman Tuhan yang terkadang tidak enak untuk didengar, bahkan bisa membuat kita tersinggung. Terimalah selagi itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan kok. Kenapa kita harus tersinggung? Tersinggung berlebihan. Kalau firman itu tegas, perkataan Yesus itu tegas, tetapi tujuannya mengarahkan kita untuk ke arah yang baik dan benar di mata Dia, di mata Tuhan, bukan di mata manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, terimalah firman Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang menolak Yesus, yang lebih suka mendengarkan apa yang menyenangkan hati mereka, tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sangkal diri kita. Artinya adalah kita melepaskan dan menjauhkan hal-hal yang selama ini menyenangkan diri kita. Jauhilah kesenangan kenikmatan duniawi. Jauhilah dan janganlah mau kompromi dengan dosa-dosa yang nikmat, Bapak Ibu Saudara. Jauhilah perbuatan-perbuatan jahat yang enak dan nikmat.
Karena itu salah di mata Tuhan. Itulah hati yang Kalvini. Tidak sampai di poin yang pertama, lanjut di poin yang kedua. Mau pikul salib. Itu ditemukan di dalam ayat 34b. Ini perkataan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mau pikul salib berarti kita siap menanggung penderitaan apapun sebagai pengikut Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus yang menderita bagi kita dan dia tidak merasa rugi mengorbankan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus terlebih dahulu menunjukkan teladan pikul salib, Bapak Ibu. Yang seharusnya pikul salib 2000 tahun lalu itu adalah manusia yang berdosa. Karena hukuman salib adalah hukuman untuk orang yang jahat, dan itu pantas untuk orang-orang berdosa. Tetapi kenapa Yesus mau pikul salib untuk Bapak Ibu Saudara dan saya? Karena dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kasihnya begitu besar sampai dia rela mengorbankan nyawanya, Bapak Ibu Saudara. Inilah pengorbanan Yesus yang sangat besar karena kasihnya yang sangat besar kepada kita. Dia tidak mau, dia alainya melihat kita mati dihukum di kayu salib. Bahkan Yesus tidak mau kita masuk ke dalam neraka, karena neraka adalah hukuman kekal untuk orang-orang jahat. Yesus tidak mau itu kita alami dan kita terima. Makanya dia gantikan posisi kita. Yang seharusnya kita yang disalib, ya, karena dosa dan kesalahan kita, dia gantikan kita. Dia tanggung semua penderitaan yang harusnya kita tanggung sebagai orang berdosa. Karena dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, manusia yang berdosa. Oleh karena itulah kita juga harus memikul salib kalau kita memilih beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tidak gampang untuk Tuhan Yesus, akan dikucilkan oleh orang-orang dunia. Yesus juga dikucilkan, Bapak Ibu, pada waktu itu. Tuhan Yesus dihina, direndahkan, disepelekan, diremehkan, tidak dihargai oleh orang-orang dunia yang menolak dia. Kita juga harus siap mengalami hal yang sama seperti Yesus itu. Yang penting kita mengikut Yesus, kita pasti masuk surga. Ya, itu jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita yang setia, yang mau setia mengikut Tuhan Yesus dan mau menanggung derita, menanggung masalah tentang apapun sebagai pengikut Yesus. Tidak apa-apa kita dihina, dijelek-jelekan karena kita adalah pengikut Yesus, daripada kita dihina, dijauhkan, dikucilkan karena menjadi pelaku kejahatan. Lebih parah yang mana, Bapak Ibu? Lebih parah menjadi pelaku kejahatan, kan? Lebih parah menjadi orang-orang jahat. Lebih baik kita dihina, dikucilkan orang-orang dunia karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Tidak sampai di poin yang kedua, poin yang terakhir saya bagikan kepada Bapak Ibu, mau mengikut Tuhan Yesus ayat 34C. Ini tahapan yang ketiga. Ketika kita sudah mau menyangkal diri, kita mau pikul salib, maka yang ketiga, mengikut Tuhan Yesus, dan itu perlu dilandasi dengan kemauan. Dan untuk mau mengikut Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu, perlu dengan segenap hati. Sekalipun ada resiko dan konsekuensinya, tetapi itu tidak sia-sia. Ya, karena Yesus memberikan kepastian, kan, bahwa orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa ke dalam neraka, tetapi beroleh hidup yang kekal, yang damai, yang bahagia di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pikirkanlah jangka panjangnya, Bapak Ibu. Jangan pikirkan kenyamanan dan kenikmatan di dunia, karena di dunia ini hanyalah sementara. Apalah artinya orang ambisi untuk mendapatkan banyak uang, tetapi toh uangnya tidak membuat dia umur panjang. Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Tidak bisa manusia untuk hidup abadi di dunia, Bapak Ibu. Sekalipun banyak duitnya, tidak bisa. Sekalipun banyak hartanya, tidak bisa. Uang tidak bisa menjamin hidup abadi
di dunia. Ya. Bahkan uang tidak bisa membeli keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan secara cuma-cuma. Tuhan Yesus itu kan memberikan keselamatan dengan cuma-cuma, dengan nyawanya Bapak Ibu untuk kita, gratis. Orang-orang mau masuk surga itu nggak bisa sombong, Tuhan bayar, Tuhan ini Tuhan banyak, lah Tuhan saja. Yang penting Tuhan izinkan masuk surga. Bapak Ibu, kita harus pahami, untuk bisa masuk surga, orang harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus ikuti 3 tahapan tadi yang saya sampaikan. Itulah caranya untuk bisa masuk surga. Karena Yesus adalah pemilik surga. Dia berasal dari surga, turun ke dunia menjadi juru selamat bagi kita dalam kondisi sebagai manusia. Makanya kita harus percaya kepada Dia. Dan itu tidak bisa digabungkan. Tidak ada cara lain Bapak Ibu untuk bisa masuk ke surga. Berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kepastiannya adalah kita pasti masuk surga karena Yesus adalah pemilik surga itu. Dan oleh karena itulah kita juga harus mau mengikuti tahapan iman Kristen yang saya sudah bagikan, yang saya simpulkan menjadi 3 poin ini Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya agar kita selamat. Maukah Bapak Ibu Saudara menjalani tahapan iman Kristen yang bisa kita terapkan dari 3 poin ini yang sudah saya sampaikan? Yang pertama, sangkal diri. Yang kedua, pikul salib. Dan yang ketiga, mau mengikut Tuhan Yesus. Hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami pelajari dan dengarkan dari Engkau yang Tuhan.